Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Syah. Saya jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Stambuk 2021, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara. Di sini saya memenuhi tugas UAS saya, dosen pembimbing pada mata kuliah retorika dakwah, yaitu Bapak Dr. Azhar Sitompul MA. Di sini saya akan sebelum saya berkhutbah, saya akan menjelaskan beberapa definisi tentang retorika dan dakwah. Retorika itu adalah ilmu atau kemampuan seseorang dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan yang sama. Adapun dakwah, saya mengutip perkataan dari Bapak Dr. Soiman MA selaku di dalam bukunya Metode Dakwah. Beliau mengatakan bahwasanya dakwah itu ialah mengajak seseorang pada kebenaran yang dibatasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu saja tentang beberapa tentang yang dikatakan retorika dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، يا أيها المؤمنون أوصيكم بنفسه بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat berangkai salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rukun khutbah, khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjauhi segala apa-apa yang Allah larang dan mengerjakan segala apa yang Allah perintah. Dengan kondisi dan suasana seperti apapun, tetap kita lakukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, khatib di sini mengangkat tema salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana yang telah khatib sampaikan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika seseorang hamba itu melakukan salat 5 waktu, pada dasarnya salat itu akan menuntun kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Lantas masih banyak orang yang sholat, masih banyak juga orang yang mengerjakan kemungkaran. Sholat tetap jalan, tetapi maksiat tetap juga dilakukan. Sholat tetap juga dilaksanakan, akan tetapi kekejian, kemungkaran tetap juga dilakukan. Ini tidak sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya salat itu membawa kita, salat itu akan membenahi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada beberapa yang harus kita lihat, harus kita ketahui dalam solat. Di antaranya itu adalah khudurul qalbi, artinya menghadirkan jiwa. Khudurul qalbi, menghadirkan hati. Supaya apa? Supaya kita solat itu terfokus pada satu titik, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mengesampingkan persoalan-persoalan dunia. Karena apa? Karena yang kita hadap itu ialah Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, at-tafahum, kata Al-Imam Al-Ghazali. At-tafahum artinya menghayati bacaan demi bacaan, pergerakan demi pergerakan yang kita lakukan selama salat. Bukankah kita sering mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, dan matiku serta hidupku karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa masih banyak orang yang salat tetapi tetap juga maksiat dilakukan? Ini yang perlu kita koreksi dalam salat kita. Adapun yang terakhir, at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba yang paling hina. Kita hamba yang bergelimang dosa sebanyak buih di lautan. Makanya kita harus ada di dalam diri kita at-ta'zim dalam salat itu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata isma' syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Mau cara Fir'aun silakan, mau cara Qarun silakan, mau cara korupsi yang berdasi silakan. Tetapi ingat, fa innaka mayyit, kita akan menjadi mayit, kita akan menjadi santapan cacing tanah. Maka harus kita jaga solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan solat ini insya Allah menjauhi kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Barakallahu wa likum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum binafsihi bittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم دفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.